bisa diceritain, cuman coba gue ceritain dulu ya. Suka dukanya di awal kangen band merintis itu, karena kan kangen band itu udah mendarah daging buat gue ya. Sejarah buat kehidupan gue, yang mana dulu awalnya dari merintis dari Lampung, jadi berjuangnya dari nol gitu ya, bareng-bareng. Nah itu suka dukanya. Ketika baru apa awal-awal lagunya baru di radio-radio daerah gitu, sampai akhirnya dipanggil produser. Banyak cerita lah, banyak story di dalam kehidupan gua kalau untuk kangen band itu. Jadi sampai akhirnya ke Jakarta, sampai akhirnya gua dikenal seperti sekarang ini, dengan alma mater gua. Jadi kangen band sangat bersejarah lah. Oke. Nah, bisa pada saat itu berjaya-jayanya lu bisa dapat apa aja sih dari penghasilan sebagai seorang musisi, terutama di band itu? Banyak lah ya, yang pastinya dari ekonominya mulai membaik, boleh dikatakan. Dulu kan namanya kita dari daerah, yang mana secara ekonominya orang-orang mungkin udah tahu lah dari sejarah dan dari buku cerita kangen band. Dari kita benar-benar mulai dari nol sampai akhirnya kita mendapatkan sendiri, dan di Jakarta kita bisa membantu. Yang paling penting sih membantu keluarga kita dulu. Mindset kita fokusnya lebih ke keluarga dulu. Pendapatan bisa, alhamdulillah lah, pokoknya naik 180 derajat. Dari itu memang benar-benar luar biasa, kuasa. Tam, yang gua tahu kan zaman di Lampung itu kan, maaf, beberapa personel itu bisa dibilang dari tukang bangunan, kulit-kulit kayak gitu ya. Mungkin awalnya ngeband itu seperti apa sih hingga akhirnya merubah derajat teman-teman di Kangen Band? Awalnya ngeband itu ya, kita awalnya nongkrong dulu. Jadi sejarahnya nih ya, sejarahnya awal dari nongkrong dulu, temen nongkrong. Kalau Andika dan Novi itu emang teman dari teman kampung, teman dari kecil ya. Dengan si Bebe juga basisnya, awalnya kita iseng-iseng aja. Awalnya cuma pengen terkenal di Lampung, karena ada band di Lampung itu. Bu, nah jadi awalnya sih cuma temen nongkrong aja gitu awalnya. Nah kalau si Andika sama Dodi memang dari kecil, gue tahu itu. Bebe juga temen sekampungnya, Aaron juga. Kalau gue kan memang beda kampung, temen nongkrongnya Dodi dikenalin. Nah ini Andika, ini Bebe, ini Aaron, nah, klop gitu. Awalnya sih Dodi pengen inilah, Dodi Andika itu pengen ya iseng aja, pengen ada band Lampung, pengen yang udah terkenal gitu, apa euforia jadi misalnya itu namanya band ini di Lampung yang udah dikenal. Jadi gimana supaya dikenal di Lampung ya, kayak gitu. Rekaman lah dari situ, iseng-iseng nawarin radio. Terus sempat nawarin radio juga ditolak. Tapi ada temen kerja di itu radio, tolonglah diangkat, dinaikin playlist. Cuma sekali dinaikin playlist, begitu sekali langsung banyak yang request. Luar biasa, keajaiban. Beneran itu. Tadinya ditolak gitu. Apa ini, genrenya beda dan aneh menurut dia, karena baru pertama kali. Tapi luar biasa itu lagu Penantian Tunda ya, Dodi itu nyiptain. Awalnya ini lagu apa ini, nggak ada kan, memang bener kan. Mungkin teman-teman juga tahu genre kangen band itu belum ada pada saat itu. Jadi wajar lah ya kalau MD dari radio di Lampung itu. Cuma karena tujuan dari temen ya, tolong dinaikin sekali aja. Kalau misalkan nggak ada yang request, nggak apa-apa lah, diturunin aja dari situ. Alhamdulillah sampai mana-mana radio daerah, luar biasa. Memang keajaiban, dan memang datanya buat kangen band pada saat itu untuk mengisi belantika musik Indonesia. Lagu apa sih pertama yang menjadi hits gitu dan dilirik sama label besar? Pertama di radio itu
kalau dilirik di produser Jakarta itu kita udah melempar 3 single ya, tapi satu single nah satu single tentang Kau dan Dia nanti yang ketunda, Tembok Lagi Menunggu tuh naik terus sampai akhirnya produser nelpon kontak person dari radio itu diarahkan ke Dodi. Nah karena kan memang motornya itu kan Dodi pada saat itu. Nah udah dikabarin ngumpul gua awalnya gitu, ada produser juga apa nelpon gua nggak percaya sebenarnya awalnya. Dodi juga nggak mungkin nih bohong karena nggak ngerasa mimpi kesananya nggak nyampe. Mimpi pengen rekaman di studio besar jauh lah, karena kan kita awalnya pengen menghibur aja, menghibur, dan memang ada sih keinginan supaya terkenal di Lampung gitu. Dan akhirnya kesampaian begitu dikenal di radio, naik chart 1 berapa bulan itu, diundang di belum masuk label ya, baru jalan sendiri, diundang di beberapa mall di Lampung. Luar biasa euforia-nya, benar-benar inilah. Judulnya apa sih yang jadi hits? Tentang Aku dan Dia, Penantian Tunda. Nah sampai sekarang ini kan kabar berhembusnya udah punya kesibukan masing-masing, dan otomatis bisa dikabarkan atau isunya yang berkembang itu kan Kangen Band akhirnya pecah dengan keegoisan personilnya masing-masing gitu kan. Itu seperti apa sih, bisa diceritakan Tom? Ya betul, kalau misalkan lagi sibuk masing-masing memang mudah, tapi kalau Hengkang enggak, saya nggak merasa Hengkang dari Kangen Band. Saya tetap jiwa raga merasa di Kangen Band, karena sejarah banget ya. Saya tetap pakai alma mater Kangen Band, walaupun memang teman-teman tak mungkin udah tahu Kangen Band udah pernikahannya sendiri, Dodi dengan sendiri, saya teman, tapi nggak bisa dipungkiri Kangen Bandnya bareng-bareng. Bahkan Dodi pun mengakui, kita juga begitu. Dan memang belum momennya aja, belum, masih mungkin saya juga ego lagi momennya lagi belum bareng. Nah, tapi ada wacana sih, mudah-mudahan ya bisa lah gabung lagi. Memang udah ada obrolan di sana, cuman menunggu momen yang pas untuk gabung lagi, karena ada strategi yang harus dibenerin untuk kedepannya. Nah Kangen Band ini kan otomatis kemarin tuh sempet ada keluarin single tapi dengan vokalis yang berbeda dan personilnya beberapa yang berbeda. Itu gimana Tom? Ya sebenarnya bongkar pasang itu awal dari 2011 ya. Ada lagi Kangen Band, ada lagi Kangen Band. Ya itu sebenarnya perjalanan aja sampai akhirnya ditemuin di titik seperti sekarang ini. Akhirnya sendiri menyadari gitu ya, kita bismillah ya nanti jalan bareng lagi, cuman lagi nunggu momen yang pas. Ada masih kontrak, ada yang masih ngeluarin album, ngeluarin kontrak lagu gitulah. Jadi hambatannya di situ. Jadi buat teman-teman support dan dukungannya ada buat kita. Ya gua rasa sih semua pengen, termasuk gua pribadi ya, cuman ya pengennya itu ya pasrah aja sekarang, dan kondisi sekarang ini jalanin aja dulu sampai mana gitu ya. Mungkin doa teman-teman juga bisa menyatukan kita lagi gitu. Tapi memang harapan itu ada buat teman-teman semua. Memang itu tadi belum nunggu momen yang pas gitu, duduk bareng lagi, intinya gitu sih. Nah kalau lu sendiri kan di media sosial kan dalam artian lu di ex gitaris Kangen Band gitu. Apakah lu hengkang atau gimana Tam? Sebenarnya sih gue menjaga-jaga aja, takutnya kan ada yang nggak suka atau gimana gitu kan, menjaga-jaga gini aja. Sebenarnya sih gue belum nggak ngerasa gitu ex atau gimana.
karena jiwa raga gue masih di situ pakai alma mater itu, karena orang-orang tahu ya gue tamaan gitu. Ya itu aja sih, jaga-jaga aja supaya hubungan tetap baik gitu. Nah, dari satu sisi lain kadang dirugikan gitu. Intinya ya masih kangen band hati gue gitu. Tapi kalau bisa dibilang ada di dalam personelnya yang lebih egois itu Dodi dan Andika, bener gak sih kalau menurut lo? Hingga akhirnya bisa dibilang vakum kangen band sekarang ini. Sebenarnya dari semua personel tuh kan band itu ada 7, jadi 7 kepala, 7 pemikiran. Jadi semua punya ego sendiri masing-masing dan sebuah. Ya memang belum ketemu aja, tapi memang yang paling orang vokalnya orang taunya Andika Dodi. Sebenarnya kan memang harus disatuin dari 7 kepala itu pemikiran. Ya pokoknya harus sama bareng lagi konsep. Sebenarnya udah ada obrolan wacana jadi di grup, udah bikin grup, cuman masih silaturahim baik aja lah masih. Cuman memang untuk project gongnya ini belum, untuk waktu dekat ini belum nunggu sampai yang tadi gua kasih tahu, masih ada tingkat kontrak. Mungkin karena kayak gue kita masing-masing dulu, jadi sekarang udah sadar ya benar kita harus bareng lagi, cuman belum tahu kapannya. Ya buat temen-temen minta doanya support. Tapi lu masih berkomunikasi sampai sekarang dan untuk mempersatukan lagi ke arah situ nggak sih? Gue sangat berkomunikasi baik. Mudah-mudahan semua berpikiran seperti itu dan sangat berharap menyatukan lagi gitu. Berharap arahnya ke situ lah obrolan gua. Cuman memang masih obrolan aja, momen yang pas gitu. Oke, ada pesan nggak buat kangen band dan terutama personilnya? Ya pesannya sih ya buat kita semua sukses apa yang kita kerjakan sekarang ini. Mudah-mudahan rencana obrolan kita bisa terrealisasi dalam waktu yang inilah, waktu terdekat lah. Mudah-mudahan nggak ada halangan lagi untuk kedepannya kita ya tetap silaturahmi, tukar baru.